Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu dan selamat siang para santri, murid dan para pemirsa. Video ini masih diberi judul oleh guru bab 1 alinea yang ketiga dengan judul bersanad. Pentingnya dan pokoknya ini harus diketahui bagi umat manusia dan lebih khusus yang ada di Indonesia dan sangat penting bagi murid dan santri untuk diajarkan dan untuk diberitahu apa sih yang dimaksud sanad, risikonya bagaimana, manfaatnya di mana. Para murid dan santri dan para pemirsa, video guru diberi judul tentang bab dan alinea. Semoga video yang ada judul bab dan alinea ini bisa dipakai dan bisa diperuntukkan masuk ke ranah hukum. Baik hukum secara Islam, baik hukum secara tata negara, baik hukum secara administrasi, baik hukum dunia yang ada di Dewan Keamanan PBB. Karena semua yang diajarkan ini adalah suatu ilmu dan ini adalah fakta. Para murid dan santri, karena menyikapi hari esok, bulan-bulan yang akan datang dan tahun yang akan datang, dunia akan direnovasi, terutama agama Islam yang sudah rusak. Ruh sudah dikubur, ruhnya agama. Ruh agama Islam sudah terkubur, ini nanti akan umat tidak terkendali pola pikirnya karena sudah tidak ada ruhnya. Maka untuk mengimbangi keadaan dunia, terutama di Indonesia, semoga apa yang disampaikan guru akan menjadi patokan sekaligus acuan dasar untuk menentukan langkah-langkah tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih khusus tentang menjalankan kehidupan yang berpatokan dengan Islam. Para murid dan santri, guru sempat membuat video untuk intern tentang terputusnya sanad. Ya, maka melalui video ini disampaikan, diajarkan khususnya masyarakat dan lebih khusus murid dan santri. Tatkala manusia itu lepas dari sanad, manusia itu akan menjadikan kerugian. Ya, satu contoh para pemirsa. Apa sih guru yang diajarkan, yang diterangkan tentang kata sanad? Kembali lagi melalui video ini. Bulan-bulan ke depan sampai tahun ke depan, pahami semua murid dan santri dan para pemirsa, semesta akan terrenovasi, terutama agama akan didaur ulang, ya, dipahamkan. Agama yang menjadi kerusakan dunia, agama yang merusak kalian didaur ulang, dipastikan, ya. Maka agar tidak menjadikan kerusakan bagi santri, murid dan para pemirsa, pegangi, pelajari apa-apa yang diajarkan guru melalui video-video dimanapun berada. Satu contoh para pemirsa, murid dan santri tentang kata sanad. Sanad ini manusia atau umat yang identik beragama Islam itu dikira agak bahasa dari Arab, bukan para pemirsa, dipahamkan, ya. Sanad itu bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa, ya. Karena itu ditulis dari bahasa Quran sehingga masyarakat umat kalian mengira itu dari bahasa Arab, bukan, ya para pemirsa, dipahamkan. Sanad itu bahasa Sanskerta dari bahasa Jawa. Untuk memperkuat bahwa bahasa-bahasa yang di Quran dan di Islam itu bahasa dari Jawa, guru mengedukasi satu contoh sedikit. Pahami, dengarkan baik-baik. Ada kalimat sapu jagat. Robbana artinya fid dunya. Ya. Fid dunya. Bila kalian tidak paham tentang bahasa, kok kira itu bahasa dari Arab. Umat
Masyarakat, kalian kira itu bahasa dari malaikat? Kau kira itu dibawa orang Arab? Tidak, para pemirsa. Fid dunya, bahasa Indonesia sekarang kalian menyebutnya atau mengucapkan dunia. Itu dari bahasa Jawa, itu ndonyo. Ndonyo berubah jadi dunia. Ditulis dengan huruf Quran menjadi fid dunya. Nah, hal-hal seperti inilah kalian tidak mendapatkan pemahaman yang tepat sehingga kalian mengasumsikan. Kau kira manusia yang hebat, kau kira yang membawa tuntunan Islam itu orang Arab, dipahamkan dari awal, ya. Maka sesuai dengan apa yang dimaksud sanad, san itu maknanya berisi tiga atau tiga yang dijalankan. Mana ada kata santri. Nah, san itu menjalankan tiga, berisi tiga, maka disebut santri itu menjalankan tiga dan diisi tiga. Nah, kalau san itu maknanya tiga, makanya nat. Nat itu bahasa Jawa, maknanya garis begini para pemirsa. Jadi nat itu artinya garis lurus. Bila dalam perjalanan disebut garis lurus, bisa dikatakan waris, bisa dikatakan penerus. Ya, nat itu maknanya seperti itu. Bila diterangkan untuk kanan dan kiri atau atas dan bawah, baik dan buruk, nat itu mempunyai makna pemisah. Ya, agar pemirsa paham tentang hal-hal seperti ini karena kalian sudah tidak paham dengan bahasa-bahasa leluhur kalian. Lantas apa guru yang dimaksud dengan sanad? Sanad adalah menerangkan tiga perkara. Suatu keilmuan atau suatu ajaran itu harus bersanad. Dalam sejarah leluhur kita ada sanad dari Sang Maha yang disebut Yang Mubrahmana. Tapi guru tidak masuk di situ. Sanad adalah isinya tiga. Guru menerangkan dengan bahasa yang mudah agar publik paham dan tahu sehingga kalian bisa mengontrol dan bisa mengetahui siapa-siapa yang menyimpang dari sanad, siapa-siapa yang menyimpang dari keturunan, siapa yang menyimpang dari waris itu. Maka guru menerangkan sanad itu dengan bahasa yang umum agar kalian tidak terobsesi dengan bahasa Arab. Satu contoh para pemirsa, murid dan santri, sanad dalam bahasa di kitab Islam itu tetap sama dibagi tiga. Ada yang disebut sanad riwayat, ya. Disebut sanad riwayat. Sanad riwayat itu bahasa Indonesia, itu bahasa Jawa. Tapi bila ditulis dengan bahasa Islam menjadi rawahul. Nah, maka semua itu dari bahasa Jawa. Bila ditulis rawahul, umat yang di Indonesia kok kira itu dari Arab. Bukan, para pemirsa. Sanad dalam Islam ada yang disebut sanad fikroh. Sanad fikroh itu apa? Kalian kan sulit untuk menafsirkan. Coba. Fikroh. Apa sih fikroh itu? Fikroh itu perkorone roh jadi ora pokroh. Nah, coba. Sulitnya bahasa yang kalian tidak paham dan bahasa itu sudah hilang. Fikroh itu dari bahasa Jawa pokroh. Pokroh itu sesuai dasarnya. Bila tidak sesuai dasarnya atau nyimpang disebutlah ora pokroh. Nah, itu ditulis di kitab di Islam menjadi fikroh. Ya, dipahamkan. Terus lagi di dalam kitab Islam ada yang disebut sanad itu tentang bahasa itu tarbiyah. Ini kan sulit juga kalau pemirsa tidak paham sehingga kalian terobsesi. Anda mengira, Anda membayangkan orang Arab itu orang yang ngerti, orang yang tawadhu, orang yang hebat. Tidak, para pemirsa. Tarbiyah itu hampir sama dengan gak pokroh.
tarbiyah itu bahasa Jawanya biayaan. Nah, coba. Biayaan itu yang tidak terarah, dipahamkan ya. Biyah itu biayaan, sama dengan gak pokroh. Nah, inilah bahasa-bahasa yang kalian tidak mengerti, semua ini dari bahasa Nusantara, dari Jawa. Nah, sedikit edukasi tentang bahasa-bahasa yang kalian harus pahami ya para pemirsa. Sanad adalah 3 perkara. Satu, disebutlah sanad dari ilmunya. Ilmu adalah tuntunan atau konsep yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan dalam kebenaran. Dipahamkan. Sanad ilmu adalah sanad tuntunan atau konsep yang mengajarkan kebenaran. 2, isi sanad kalian nyebut sekarang adalah DNA atau jiwa atau karakter. Ya. Isi sanad yang ketiga adalah sejarah, laku, disebutlah budaya. Inilah yang penting, yang pokok bagi murid, santri, dan para pemirsa, dan kalian yang ada di Nusantara. Maka yang disebut sanad ilmu 1, 2, 3 ini menjadi satu kesatuan, menjadikan figur, menjadikan maskot, menjadikan karakter sosok yang mengajarkan ilmu. Nah, inilah yang kalian harus tahu agar kalian siapapun bila menyimpang dari 3 ini, artinya manusia itu keluar dari sanadnya. Satu contoh, guru menyinggung tentang kata dari leluhur kita, Assalamualaikum sinuwun yang musemar. Bila kita mengikuti jejak beliau yang musinuwun semar, beliau yang diajarkan ilmunya itu apa? Karakternya Anda harus sesuai dengan karakternya beliau. Wejangannya sama seperti wejangan beliau. Sejarah perjalanan lakunya harus sama dengan beliau. Ini tidak bisa, satu contoh, kalau kita mengikuti jejak beliau Sinuwun Semar, tuntunan mengikuti jejak karakter atau konsepnya Sinuwun Semar, kalian mengikuti orang Arab. Itu arti hukum ilmunya salah. Kalian yang ada di Nusantara, baik yang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Bila Anda mengikuti karakter dari leluhurmu, jiwa Anda di situ, DNA Anda di situ, tuntunan Anda ikut orang Arab, artinya Anda itu salah. Bila Anda, jiwa Anda, DNA Anda dari leluhur Anda di wilayah manapun, budaya Anda pun harus mengikuti karakter dari leluhur Anda. Bila jiwa Anda dari suatu suku tertentu dan diajarkan ilmu tertentu, budaya Anda mengikuti Arab, artinya Anda sudah keluar dari sanad itu. Nah, inilah pentingnya para murid dan santri, Anda harus paham. Yang disebut sanad adalah garis 3 perkara. Satu contoh, ada murid mengikuti sanadnya guru. Ada umat mengikuti sanadnya pimpinan. 3 perkara ini harus dipenuhi. Itulah para murid dan santri pentingnya memahami apa yang disebut sanad. Maka tatkala sanad ini sudah dipahami, baru di situ ada kata yang disebut berilmu. Ya, ini dipahami para pemirsa. Ilmu itu berpakem. Ini publik banyak yang tidak paham. Ilmu itu berpakem. Pakem itu bersubstansi ilmiah 3 hukum. Hukum ketuhanan, hukum metafisika atau hukum alam, dan hukum tata negara. Bila ilmu tidak berpakem, itu hayalan, itu mimpi, itu halu, itu cerita, itu mitos. Dipahamkan, ilmu itu berpakem. Ya. Ilmu itu ilmiah. Pertama harus diterima akal. Baru nyampe dengan hati bisa menerima. Dijalankan sesuai, cocok dimanapun berada, sesuai manusia itu berada. Satu contoh ilmu berpakem dan ilmiah. Bila dijalankan di daerah yang tandus, pastilah ilmu itu sesuai. Selama ini masyarakat yang ada di Indonesia salah dan kaprah kalian.
Kalian meyakini ada ilmu dari Tuhan, dari Islam. Kalian jalankan di wilayahmu tidak cocok. Itu artinya bukan ilmu, itu artinya dogma, itu penjajahan, dipahamkan. Namanya ilmiah itu diterima akal, dijalankan dimanapun pastilah nyaman sesuai ruang dan waktu. Diuji sedikit tentang agama Islam yang katanya itu ilmu dan ilmiah. Melalui video ini, dunia kalian yang beragama Islam diuji. Kalau memang sholat dan puasamu itu perintah dari Tuhan, bagaimana kalau umat Islam itu lagi berjalan di planet bulan? Bagaimana sholatmu, bagaimana wudhumu, bagaimana kalian melakukan zakat, bagaimana Anda melakukan puasa Ramadan. Dengan demikian kalian sudah tahu bahwa ilmu yang kalian imani selama ini adalah tidak ilmiah. Kalian terdogma selama 1400 tahun. Semoga melalui video ini kalian tercerahkan sehingga kalian kembali kepada Hito. Sehingga kalian sadar akan menjadi manusia yang utuh sesuai jati diri Anda. Dan kalian akan kembali kepada moyangmu masing-masing. Dan kalian akan merujuk kepada leluhur kalian masing-masing. Tatkala ilmu itu sudah berpakem dan ilmu ilmiah, maka ilmu itu harus bersanad. Nah, inilah pentingnya para murid diulas dari pertama tadi. Tatkala ilmu tidak bersanad, manusia itu mengalami kerusakan, yang menjalankan rusak, negara dan tempat yang dibuat aktivitas ilmu itu menjadi rusak. Demikian juga satu contoh tentang ilmu yang dari Islam, maka negaramu rusak, suku-sukumu rusak, pulau-pulau di Indonesia rusak. Bahkan negara-negara yang lain pun mengikuti agama itu menjadi kerusakan. Karena itu tidak 3 perkara tidak dipenuhi dari agama itu. Itulah pentingnya para murid dan santri guru menyampaikan hal-hal yang pokok. Karena hari-hari dan minggu ke depan. Para pemirsa, murid dan santri, sedikit ada informasi karena kembali lagi. Bila membuka sesuatu tabir dunia, ada sedikit frekuensi yang agak terkendala. Semoga apa yang disampaikan guru tentang yang disebut ilmu itu harus bersanad. Ilmu itu ilmiah. Ilmu itu berpakem. Kontrol ilmu kalian semua masing-masing. Baik Anda mendapatkan ilmu yang mengataskan nabi, mengataskan wali, mengatasnamakan habib, mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan paranormal, pahamkan. Nyimpang dari 3 perkara, kalian risikonya sangat besar. Dan dipastikan para murid dan santri hati-hati. Tatkala manusia menuntun jiwa dan ruhnya, melalui tuntunan ilmu dan ilmu itu tidak bersanad, risikonya dipastikan. Bahwa ruh dan jiwamu setelah meninggal dunia, ruhmu akan menjadi roh yang gentayangan. Karena Anda terputus dari sejarahnya, Anda terputus dari natnya, dan terputus dari garisnya. Para murid dan santri, melalui video ini guru berpesan kepada murid santri dan wali bait dan murid-murid yang akan datang. Kelak dengan berjalannya waktu, guru berpesan melalui video ini. Bila kalian kelak akan bersanad kepada gurumu, guru hanya mengajarkan 1 atau 2 sanad. Satu contoh, bila kalian di sini sebagai murid atau santri yang dibimbing oleh guru wali bait, naikkan sanad kedua atau berwasilah kepada 2 guru. Satu contoh, kirim fadilah Fatihah atau memuja atau mengingat. Di sini cukup 1 contoh. Anda sebagai murid wasilahnya ke guru wali bait, naik di atasnya 1 baru langsung ke sumber. Ya. Bisa juga bila Anda jadi santri atau murid, wasilah pertama langsung ke guru wali bait, langsung ke sumber. Itu sudah cukup dan itu sudah sempurna. Janganlah mengikuti jejak-jejak agama yang rusak, sanad yang rusak, dan sudah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta dan Yang Maha Kuasa bahwa tahun 2024 ini agamamu Islam direnov dan dirombak sehingga ini nanti akan menjadikan gejolak di dunia. Semoga kalian terjaga dan terselamatkan di hari-hari besok. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.